Selamat datang di channel Bola Merah Putih. Tempatnya kamu bisa dapat semua info terpanas seputar sepak bola Indonesia. Dari berita tim nasional, liga-liga lokal, rumor naturalisasi hingga pemain muda berbakat yang bersinar di lapangan hijau. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Asnawi Mangkualam dan Hernando Ari dicoret dari timnas. Ini alasan lengkapnya. Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan. Kelvin Verdong tersingkir dari posisi utama NEC Nijmegen. Di balik isu keterlibatan di timnas Indonesia, ternyata ini alasannya. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Asnawi Mangkualam dan Hernando Ari dicoret dari timnas. Ini alasan lengkapnya. Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan. Asnawi Mangkualam dan Hernando Ari, dua pemain langganan timnas Indonesia, tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini memicu spekulasi di kalangan netizen yang bertanya-tanya mengapa dua nama penting tersebut absen dari skuad. Timnas Indonesia berada dalam babak krusial pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini, skuad Garuda akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi, dua lawan tangguh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 dan 19 November mendatang. Namun, absennya Asnawi dan Hernando menciptakan pertanyaan besar tentang strategi Shin Tae-yong, terutama mengingat posisi keduanya yang krusial dalam skuad. Salah satu alasan utama tidak dipanggilnya Asnawi Mangkualam adalah cedera yang ia alami. Asnawi mendapat sorotan ketika tampil dalam laga Thailand Port FC melawan Nahon Ratchasima pada 19 Oktober 2024, di mana ia mencetak gol dan membawa timnya menang 3-2. Namun, tak lama setelah itu, ia mengalami cedera hamstring yang mengharuskannya absen dari berbagai laga. Cedera ini terbilang parah dan membutuhkan pemulihan 2 hingga 4 pekan. Namun, Shin Tae-yong menegaskan bahwa meskipun Asnawi telah kembali tampil untuk Port FC pada laga 2 November 2024 melawan Bangkok United, kondisinya belum benar-benar fit untuk menghadapi laga intensitas tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengkonfirmasi bahwa cedera Asnawi masih dalam masa pemulihan dan tidak ingin mengambil risiko dengan memainkannya di laga internasional. Selain Asnawi, Persebaya Surabaya juga kehilangan dua pemain andalannya akibat cedera, yakni kiper utama Hernando Ari dan penyerang sayap Malik Rizaldi. Keduanya mengalami cedera ketika Persebaya bertanding melawan PSM Makassar pada 23 Oktober 2024. Hernando mengalami cedera bahu, sementara Malik mengalami cedera di kaki kirinya. Setelah menjalani pemeriksaan MRI, tim medis menyatakan bahwa keduanya membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang sebelum bisa kembali bertanding. Absennya Hernando Ari menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia, mengingat perannya sebagai salah satu kiper terbaik di Indonesia saat ini. Malik Rizaldi juga merupakan pemain yang potensial dalam memperkuat sektor sayap. Kehilangan mereka tentu memberikan tantangan besar bagi Shin Tae-yong dalam menjaga keseimbangan lini belakang dan menciptakan serangan berbahaya. Selain cedera, performa Asnawi yang dinilai kurang baik dalam laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024 juga menjadi sorotan. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 1-2 untuk Indonesia, Asnawi, yang saat itu menjadi starter sekaligus kapten, dinilai sering kehilangan bola dan kurang efektif dalam mendukung pertahanan. Jarak antara Asnawi dengan rekannya, Mes Hilgers, juga dinilai terlalu jauh, membuat aliran bola di lini belakang tidak optimal. Hal ini memicu kritik keras dari netizen di media sosial. Tagar Asnawi sempat menjadi trending, dengan banyak komentar yang menuntut evaluasi atas peran Asnawi di timnas. Beberapa warganet bahkan menyebut Asnawi tampil terlalu egois dan tidak solid dalam pertahanan. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bukan sekadar laga biasa. Kedua tim dikenal memiliki kualitas serangan yang mumpuni dan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Jepang, salah satu tim terkuat di Asia, akan menguji ketahanan dan kualitas lini belakang Indonesia yang kini tanpa Asnawi dan Hernando. Dengan 4 laga kandang tersisa, kemenangan di SUGBK menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan kandang ini juga menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitas dan semangat juang mereka di hadapan pendukung sendiri. Shin Tae-yong berharap pemain pengganti yang ia pilih mampu memberikan kontribusi maksimal. Selain itu, laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pemain lain untuk menunjukkan potensi mereka dalam menghadapi lawan-lawan berat.
Apakah Indonesia akan mampu memberikan perlawanan terbaik meski kehilangan beberapa pemain intinya? Menarik untuk ditunggu bagaimana strategi dan komposisi baru yang disusun Shin Tae-yong akan bekerja dalam dua laga penting ini. Kelvin Verdong tersingkir dari posisi utama NEC Nijmegen. Di balik isu keterlibatan di timnas Indonesia, ternyata ini alasannya. Kelvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia yang saat ini berusia 27 tahun, secara mengejutkan tidak lagi menempati posisi utamanya di klub NEC Nijmegen. Penggemar mulai bertanya-tanya tentang alasan di balik pencadangan Verdong, yang sebelumnya selalu menjadi pilihan utama di lini pertahanan. Spekulasi mulai bermunculan, terutama setelah keikutsertaan Verdong di pertandingan timnas Indonesia yang mendapat sorotan tajam usai kekalahan dari Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak beberapa laga terakhir, Verdong terlihat tidak lagi mengisi posisi bek kiri yang biasanya menjadi andalannya di NEC Nijmegen. Sebaliknya, ia duduk di bangku cadangan, dan posisi tersebut diisi oleh pemain lain. Pencadangan Verdong ini membuat publik penasaran, terutama mengingat NEC Nijmegen selama ini mengandalkan performa konsisten Verdong di sektor kiri pertahanan. Verdong sendiri akhirnya angkat bicara untuk mengklarifikasi rumor ini. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena performanya menurun, atau karena keterlibatannya dalam pertandingan bersama timnas Indonesia. Apa yang saya tunjukkan dalam perpanjangan waktu harus saya bawa setiap pertandingan dan dengan begitu, saya akan segera bermain sebagai starter, ujar Verdong, menunjukkan tekadnya untuk kembali ke posisi utama. Kelvin Verdong juga menegaskan bahwa alasannya berada di bangku cadangan bukan karena keterlibatannya dengan timnas Indonesia atau hasil negatif yang didapat timnas di laga melawan Cina. Verdong menjelaskan bahwa saat ini NEC Nijmegen sedang dalam fase membangun chemistry antar pemain. Pelatih NEC menginginkan setiap pemain memiliki pemahaman dan keterikatan yang kuat untuk memperkuat kekompakan tim di lapangan. Menurut Verdong, pencadangan dirinya adalah bagian dari strategi klub untuk mengembangkan kualitas permainan secara tim. Dengan mencoba komposisi dan rotasi baru, NEC Nijmegen berharap bisa meningkatkan permainan kolektif mereka, yang pada akhirnya dapat mendukung hasil pertandingan yang lebih baik. Isu keterlibatan Verdong di timnas Indonesia memang sempat menjadi bahan perdebatan. Pasalnya, saat memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Cina, Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 1-2. Banyak yang berspekulasi bahwa performa Verdong yang dinilai menurun menjadi salah satu alasan ia dicadangkan di NEC Nijmegen. Namun, Verdong membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa pencadangannya tidak ada hubungannya dengan pertandingan tersebut. Saya ditempatkan di bangku cadangan bukan karena saya bermain untuk timnas Indonesia atau hasil buruk di laga itu. Klub sedang membangun chemistry dan berfokus pada kerjasama tim yang lebih solid, jelas Verdong. Keputusan pelatih NEC Nijmegen untuk merotasi pemain di lini belakang memberikan tantangan tersendiri bagi Verdong. Sebagai pemain profesional, ia harus membuktikan dirinya layak kembali ke posisi utama dengan menunjukkan konsistensi dan performa yang lebih baik. Verdong menyadari pentingnya memberikan yang terbaik setiap kali mendapat kesempatan bermain, termasuk dalam peran pengganti. Ia berharap, dengan fokus pada kualitas permainan dan semangat yang tinggi, dirinya akan segera kembali ke posisi utama di klub. Bagi Verdong, pencadangan ini menjadi momen untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan performa demi menunjukkan loyalitas dan kualitasnya, baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Verdong tetap optimis bahwa ia akan kembali menjadi starter di NEC Nijmegen setelah proses pembentukan chemistry dalam tim rampung. Pembangunan chemistry dalam tim yang sedang digagas NEC Nijmegen ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang mereka. NEC ingin membangun kekuatan kolektif yang solid dan menjadikan setiap pemain lebih memahami satu sama lain, sehingga bisa meraih hasil yang lebih konsisten di setiap laga. Dengan adanya rotasi pemain, NEC Nijmegen berupaya menemukan komposisi terbaik yang mampu beradaptasi dalam berbagai situasi pertandingan. Bagi Verdong, dukungan dari fans NEC Nijmegen dan timnas Indonesia sangat berarti dalam masa sulit ini. Meski sementara ini posisinya di tim utama tergeser, Verdong memastikan bahwa ia akan terus berlatih keras dan memberikan kontribusi maksimal. Pemain berusia 27 tahun ini juga menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, baik di level klub maupun internasional. Dengan usaha dan tekad yang kuat, Verdong berharap bisa segera kembali ke posisi utama dan menjadi andalan baik bagi NEC Nijmegen maupun timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana ia menghadapi tantangan ini dan membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pilihan utama. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit.
Terima kasih.